Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasbiah Maya dari kelas 1C Akuntansi 2.3. NIM saya 1100222104. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Yang pertama ada C, proses pengorganisasian. 1. Manajer mengetahui tujuan organisasi yang ingin dicapai. Kedua, penentuan kegiatan-kegiatan. Ketiga, pengelompokan kegiatan-kegiatan. Keempat, pendelegasian wewenang. Kelima, rentang kendali. 6. Peranan perorangan. 7. Tipe organisasi. 8. Struktur organisation chart atau bagan organisasi. Adapun pengertian dan manfaat struktur organisasi menurut beberapa para ahli adalah: yang pertama, Delian G. Menurutnya adalah struktur organisasi adalah kerangka yang mewujudkan pola tetap dari hubungan-hubungan di antara bidang-bidang kerja maupun orang-orang yang menonjol dan kedudukannya dan perannya masing-masing ke dalam kebulatan dan kerjasama. Yang kedua, ada Dr. Andes Malayan SP Hasibuan menyatakan bahwa struktur organisasi adalah suatu gambar yang menggambarkan tipe pendepartemenan organisasi, kedudukan dan jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan pekerjaan, garis perintah dan tanggung jawab, rentang kendali, dan sistem pemimpin organisasi. Adapun struktur organisasi berbentuk segitiga, horizontal, dan vertikal. Ada pula struktur organisasi yang berbentuk segitiga atau lingkaran. Selanjutnya ada rentang kendali, yaitu keterbatasan waktu, pengetahuan, kemampuan, dan perhatian. Yang pertama, keterbatasan waktu. Artinya bahwa pada saat yang bersamaan, seseorang pemimpin tidak dapat melakukan pekerjaan yang beraneka macam. Misalnya, pada jam yang sama tidak mungkin manajer mengerjakan 2 pekerjaan karena itu tidak perlu diberikan kepada orang lain. Kedua, keterbatasan pengetahuan. Artinya bahwa seorang pemimpin tidak mungkin dapat mengetahui semua pekerjaan dalam perusahaan. Karena itu perlu diadakan pembagian pekerjaan kepada bawahannya. Yang ketiga, keterbatasan kemampuan, yang artinya bahwa seorang pemimpin perusahaan kemampuannya terbatas. Karena itu perlu diadakan batas jumlah bawahan langsungnya. 4. Keterbatasan perhatian, artinya bahwa seorang pemimpin terbatas perhatiannya. Ia tidak dapat memperhatikan semua masalah yang ada di lingkungannya yang dilakukan bawahannya, sehingga perlu diadakan pembatasan jumlah bawahan langsung yang dipimpinnya. Rentang kendali. Rentang kendali adalah jumlah bawahan langsung yang dapat dipimpin dan dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer atau penulis. Rentang kendali versus level organisasi. Rentang kendali bertentangan dengan level atau tingkatan struktur organisasi. Jika rentang kendali semakin banyak, maka level organisasi semakin pendek dan bagan organisasi melebar atau tingkatan organisasi pendek. Jika rentang kendali semakin sedikit, maka level organisasi semakin panjang, organisasi semakin banyak. Selanjutnya, jenis-jenis authority. Jenis-jenis authority atau wewenang adalah fungsi-fungsi yang mempunyai tanggung jawab langsung atas tercapainya tujuan perusahaan. Selanjutnya ada staff authority, adalah fungsi yang tidak menyumbangkan secara langsung pencapaian tujuan perusahaan, tetapi melakukannya secara tidak langsung dengan membantu dan memberikan fasilitas saran kepada pelaksanaan fungsi ini. Hanya itu saja saya bisa sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.